keluar nih kok, seperti apa live lagi? Ya harus meyakinkan diri sih sebenarnya untuk saya bisa keluar gitu, karena total hari di rumah itu terhitung kemarin ya itu 24 hari di rumah gitu ya. Kegiatannya seperti apa di rumah, mungkin biar nggak Makan, bosen? tidur, badan memelar, semua udah gua nggak pangkas. Sengaja Males kok? ya, enggak, males ngapa-ngapain juga males gitu. Jadi ya kayak ini selesai kerja ya pulang, nggak kemana-mana lagi. Yang paling bosan kan anak-anak biasanya, seperti apa? Kalau yang udah mulai ngerti bosen itu ya Bertrand ya, dia udah mulai ngerti arti kata bosen. Jadi ya saya mencoba menerangkan ke dia bagaimana, kalau dia lebih lama bahkan dari saya ya, dia udah sebulan iya pas sebulan dia di rumah. Jadi harus menjelaskan ke Sinyo kalau ini sebenarnya bukan nggak bisa pulih, jadi semua bisa pulih. Jadi saya harus yakinkan anak-anak. Jadi kita harus terus selalu berdoa setiap malam. Jadi ya bahasa orang tua sih ke anak-anak supaya dia tidak bosan gitu, dan mencari permainan-permainan yang anak-anak bisa main gitu. Mau yakinin diri kerja lagi nih keluar rumah gitu. Takut juga nggak sih? Takut, tapi ya gimana, sama kayak teman-teman semua kan, ya kita harus bekerja. Kita ya maunya kerja dari rumah, ya maunya kerja dari rumah, tapi nggak semua pekerjaan itu bisa kita lakukan dari rumah gitu. Jadi tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, ikutin anjuran pemerintah. Kayak kita naik berkendaraan di mobil juga ngikutin arahan dari pemerintah gitu. Veteran kangen ngapain sih Pak untuk keluar itu, mungkin apa Yang paling diucapin dia kangen manggung, dia kangen nyanyi, dia kangen pegang mic katanya. Dia cuma pengen pegang mic. Ya udah itu nggak ada mic-nya, onyo pegang aja gitu, nggak maunya di panggung besar gitu. Jadi ya normal lah. Jadi selama pas sudah sebulan ini baru dia ngucapin kata bosen. Kemarin sempat Sarwenda dapat komentar negatif gitu dari netizen karena makan makanan yang mewah gitu, sedangkan di luar kan posisi sedang itu gimana sih kok? Enggak, saya emang nggak nanggepin yang kayak gitu sih. Karena ya semua orang punya banyak waktu akhirnya di rumah, jadi komentarin yang nggak itu. Jadi ya selama kita nggak ngerugiin orang lain ya nggak ada masalah. Kok di balik kebosanan itu kan ada sisi positif juga, maksudnya jadi lebih banyak bersama segala macam, seperti apa sisi positif? Banyak sisi positif memang sih, tapi akhirnya kita tahu bagaimana sebenarnya kalau seorang wanita tuh kalau di rumah Ya. suntuknya kayak apa, jenuhnya kayak apa. Jadi kita bisa ngerti dari sisi situnya sih, dan dari segi pekerjaan yang ada di rumah ya akhirnya ya semuanya aja kita lakuin deh, daripada kita duduk makan, habis makanan udah kita makan, ujung-ujungnya pasti gue yakin lu semua juga pasti makan udah paling enak mie lagi sama telur, iya kan, udah paling nikmat. Terus habis itu kena angin hilang. Tapi serumah udah ditambah bobotnya, nambah berarti kok. Bertrand nambah dia sekarang ini berapa ya, 46. Berarti dari dia datang sampai sekarang ini dia nambah 10 kilo. Hah? Itu Dia selama nambah 10 sebulan kilo. kok. Apa? Sebulan 10 kilo. Iya, selama udah sama saya jadi tambah 10 kilo. Cepet Ditambah. banget. Biasanya kan cuma dikit. Ini langsung tambah 10 kilo. Baru tadi malam dihitung. Kalau saya udah nggak berani nginjek timbangan. Tapi udah berasa ya kok, sesek-sesek. Takut. Apa? Udah berasa ya, agak-agak gimana berat. Iya, sekarang saya udah nggak suka huruf M lagi, sukanya huruf L. Jadinya nggak apa-apa lah, yang penting sehat deh, biar aja. Maunya sih jaga makan, tapi ya lu gimana di rumah, apalagi kegiatannya kalau nggak makan, ngosrek, segala tempe apa aja gue goreng, apa aja gue oseng gitu. Jadi mengingat tepung cuma diaduk pakai telur, gue jadiin makanan apa aja jadinya. Yang penting ada kegiatan gitu, yang penting ada kegiatan. Bapak-bapak biasanya kalau sekarang nih WFA jadi punya keahlian baru, misalkan ya jadi bisa masak, jadi bisa ngajarin anak ini yang tadinya mungkin mereka kurang menguasai gitu. Kak Ruben gimana? Kalau Wenda cuman gini doang, akhirnya ngerasain kan bagaimana injek dapur. Akhirnya kan dia akhirnya jadi ya saya bisa merasakan hal itu gitu. Jadi bagaimana dia juga udah dari subuh biasanya kan. Kalau ini kan sekarang semua yang ada di rumah mau nggak mau kalau udah bosen jenuh, buka meja lagi, nonton lagi, buka handphone lagi, ke dapur lagi, udah gitu doang. Sampai nyuci piring aja gue lakuin semuanya. Hal-hal biasa yang nggak dilakuin Bertrand dulu akhirnya dilakuin sekarang, apa mungkin kok? Nggak ada perubahan sih soalnya di rumah semuanya. Nyiptain lagu mungkin kok?
Nah kalau nyiptain lagu dia nggak mau karena dia takut sedih katanya. Berarti kan gambaran hati dia saat ini lagi sedih gitu. Jadi dia tidak mau akhirnya kata-katanya jadi berlarut-larut dan membuat dia jadi sedih. Saya rasa sih saya tidak mau meminta dia. Kan saya bilang Onyo ada lagu nggak Nyo? Kalau ada lagu kasih tau ayah ya gitu. Ada tapi Onyo nggak mau lagunya sedih nggak mau gitu. Jadi ada yang lagu buat tetap kasih semangat buat petugas medis, cuman dia sedih banget lagunya katanya. Saya juga belum dengar, tapi kalau anak saya nggak mau, saya nggak pernah paksa. Oh ya udah, nggak usah udah pokoknya nggak usah sedih, nggak usah ada apa lagi, kita harus semangat. Padahal itu kata-kata buat ayahnya sendiri. Jadi saya harus semangatin dia. Keluarga dari EDT sempat nanyain keadaan Berita nggak sih? Ada, kita tetap video call, tetap komunikasi sama opa-omanya, sama papanya. Mereka berarti sempat khawatir juga ngeliat sekarang di Jakarta lagi kayak gini gitu. Enggak ya, karena mereka juga udah di rumah juga. Oh, Mereka di rumah juga, nggak kemana-mana, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi Habis apa yang dirasakan kita ya sama kayak yang ada mereka juga gitu. Berarti mereka semua Semua di rumah. Walaupun di NTT 0 ya katanya. Iya. Gitu. Jadi tapi mereka disiplin banget tetap di rumah dan itu